bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bawalah aku, Bapa, ada di hadiratmu, berjalan bersama
hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji, menyanjungkan Engkau ya Allah Elohim Yahweh, yang siap memuji dan bersorak bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jatuh cinta padamu Tuhan. Haleluya. Kita mau setiap hari, biarlah ini menjadi doa dan kerinduan hati kita, untuk kita mau jatuh cinta terus kepada Tuhan di dalam keintiman kita bersama dengan Tuhan. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Di hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, Dia telah mati gantikan diriku. Haleluya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, katakan Dia telah mati bagiku. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Haleluya. Kami mau buktikan cinta kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami ada hari ini itu semua karena Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Aku ada hari ini karenamu, kasih setiamu. Amin. Begitu besar cintamu, Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putramu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, kini ku mau hidup seperti Dia.
berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa. Agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa. Agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Bersiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan. Kembali kita akan pujian ini. Sama ada jemaat Tuhan kita bangkit diri bersama-sama. Berikan ku hati takut akan Engkau ya Bapa. Takut akan diri, dengan sikap hormat di hadapan Bapa. Agar ku bisa hidup tidak bercacat
berkenan di hadapan, di hadapan. Bapa kami, persiapkan kami Bapa, selalu berkenan di hadapan Bapa. Persiapkan kami, tuntunlah hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Persiapkan kami Bapa di dalam hidup kami, di sisa hari-hari hidup kami ini, semakin kami berkenan di hadapan Bapa, sehingga pada saatnya nanti ketika kami bertemu muka dengan Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh dikenali oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh diterima di kemah keabadian-Mu untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di nama Tuhan kita siapkan hati kita saat ini untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keagungan atau kemuliaan yang dimiliki seseorang dan yang sangat berharga di hadapan Allah adalah keberadaan kita yang berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Di mana pikiran dan perasaan kita selaras dengan pikiran perasaan Tuhan. Inilah sebenarnya rancangan awal Allah terhadap kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian manusia akan mengalami kemuliaan Allah. Apa yang ada di dalam pikiran manusia dan juga yang akan dilakukan oleh manusia, semua itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keberadaan diri kita di mana kita bisa melahirkan kehendak yang berjalan dengan seiring kehendak Allah. Dan ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa kita raih. Inilah kehormatan tertinggi kita, yaitu jika kita bisa membuahkan kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mesti meningkatkan kedewasaan kita. Kita perlu terus membuka diri kita untuk menjadi bait Allah yang kudus. Bait Allah yang terus diisi oleh Allah itu sendiri. Baik itu oleh firman maupun dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita menghayati lebih lagi tentang
Firman Tuhan yang berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah, saudara. Mungkin selama ini kita tidak memahami arti perkataan tersebut. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika tubuh kita menjadi bait Allah, artinya ini tempat kediaman Allah. Tempat di mana firman Allah harus masuk di dalam hidup kita. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Demikian dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak perlu merasa punya keinginan apapun kecuali keinginan Tuhan yang diimpartasikan dalam diri kita. Ketika kita mengalami keberadaan seperti ini, inilah manusia yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Inilah manusia yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, saya membacakan ayat ini kepada kita semua. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, sampai di situ. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yaitu manusia yang tersesat adalah manusia yang mengambil jalannya sendiri. Yang punya keinginan sendiri, punya kehendak sendiri, yang tidak selaras dengan keinginan dan kehendak Allah. Inilah manusia yang tersesat, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, meskipun kita sudah ada di dalam gereja, meskipun kita sudah melayani Tuhan, kalau pikiran kita belum selaras dengan pikiran Allah, kita masih tergolong orang-orang yang tersesat. Kita masih tergolong dalam kelompok orang-orang yang tersesat. Ini saudara yang terkasih. Kita baca satu ayat lagi. Di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat yang kedua 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus, tujuan utamanya adalah mengembalikan kesesatan kita, menyembuhkan kesesatan kita. Loh, yang sakit awal itu pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Yang awal sakit itu adalah pikiran manusia. Loh Pak, di mana itu Pak dikatakan seperti itu? Kita baca ya, di dalam 2 Korintus. Kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus.
sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu pikirannya yang disesatkan. Sehingga saudaraku pikiran dan perasaannya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan adalah meleset, hamartia, dosa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di awal yang menjadi penyakit atau penyebab dari kejatuhan manusia adalah pikiran yang disesatkan, maka sekarang kedatangan Tuhan Yesus, ingat ini saudaraku, maka kedatangan Tuhan Yesus, pikiran manusia yang disembuhkan. Itu yang paling utama. Pikirannya yang sakit, pikirannya yang disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pikiran yang disembuhkan ini, Bapak Ibu Saudaraku, manusia akan melakukan kehendak Allah. Nah, kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena telah berbuat dosa. Dosa di sini membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita melihat bahwa pertama, dosa dalam sudut pandang Kristen adalah ketidaktepatan. Dan itu sebenarnya tidak mengandung makna yang fatalistik. Gak harus mencuri, membunuh. Tetapi setiap pikiran, perasaan kita yang tidak dibangun sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, pasti saudaraku, apapun yang kita lakukan, tindakan kita pasti meleset, saudara. Dalam hal ini saudaraku, meskipun perbuatan kita tidak melanggar hukum, ya, seperti konsep di Perjanjian Lama, tetapi saudaraku, pikiran kita cenderung meleset. Perbuatan kita cenderung meleset. Disinilah manusia tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah. Dan ini melebihi semua, saudara. Kalau kita ya, manusia yang mempunyai atau mengerti standar kebaikan manusia, melihat orang kaya raya, orang punya kedudukan, tapi dalam standar kebaikan manusia buruk. Misalnya korupsi lah, terlibat dalam perzinahan lah. Meskipun dia kaya, dia punya kedudukan, di mata manusia yang punya standar kebaikan manusia, dia tetap manusia yang buruk juga. Begitu juga di hadapan Allah yang punya standar kesucian yang tinggi. Tidak ada yang paling berharga di mata Allah selain kita memiliki kemuliaan Allah. Amin. Selain kita memiliki kekudusan Allah. Makanya ada firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan juga ada ayat yang sering saya kutip di tempat ini, di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus, kita harus terus pikiran kita diisi oleh kebenaran. Sehingga kita mati bagi dosa, kita hidup untuk kebenaran. Dan ini sesuatu yang serius. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita perkarakan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita memandang bahwa kemuliaan Allah itu baru kita terima nanti di dalam langit baru, bumi baru. Setelah kita meninggal, saudaraku. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 17 firman Tuhan berkata,
bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah ketika kita disahkan atau didudukkan, memperoleh kedudukan bersama dengan Yesus. Yesus juga dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus sering berkata, Bapa, permuliakanlah aku. Yesus juga dimuliakan. Karena apa, saudaraku? Karena seluruh kehidupan Tuhan Yesus dipenuhi kealahan. Sehingga dia bisa berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang Kristen yang tidak atau memahami konsep juru selamat di luar atau tidak sesuai dengan konsep juru selamat yang Alkitabiah. Ya, yang bagaimana Pak? Ya, seolah-olah Yesus hadir, lalu Yesus tidak punya pekerjaan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia hanya datang dan pasti sudah bisa memenuhi segala tanggung jawab atau pasti bisa melaksanakan misinya. Ini pengertian yang salah, saudara. Firman Tuhan berkata, sebagai anak dia telah belajar menjadi taat. Maka sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Makanya Yesus juga menerima kemuliaan. Kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Kita baca ya ayat firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana saudara bisa menderita bersama dengan Yesus, sedangkan waktu hidup kita berbeda dengan Tuhan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin, saudaraku. Meskipun kita hidup di zaman yang berbeda dengan Tuhan Yesus, kita bisa menderita bersama-sama dengan Yesus dengan cara kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Orang yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus pasti menderita. Pasti menderita. Yang pasti kita alami adalah bagaimana kita mengalami perjuangan untuk meninggalkan dunia ini, untuk tidak sama dengan dunia ini. Bagaimana kita melawan keinginan daging kita. Itu penderitaan, saudara. Meskipun kita belum tentu mengalami penderitaan fisik, tapi secara jiwa mental kita mengalami penderitaan seperti itu. Perjuangan seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita, siapa kita? Kok kita tidak mau mengikuti, saudara, teladan hidup Tuhan Yesus? Makanya ada firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Nah, oleh karena itu, saudaraku, ya, sejak di bumi ini kita juga sudah harus mengusahakan kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Kemelesetan yang masih kita alami itu sudah harus kita tanggulangi bersama dengan Tuhan. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, bersama dengan Tuhan. Jangan kita tidak peduli, saudaraku. Jangan kita tidak peduli. Apalagi kalau sudah jelas-jelas kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita nikmati. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita selesaikan. Segera kita tanggulangi. Kalau kita mau didapati berkenan di hadapan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan kita menjadi orang Kristen yang sudah Tuhan ingatkan kesalahan kita, tapi masih kita bandel, kita keras kepala. Oleh karena itu saudaraku, memang tidak ada cara lain selain kita mati bagi dosa. Gak ada cara lain, saudara. Jadi untuk kita terhindar dari dosa, untuk kita tidak melakukan dosa, gak ada cara lain selain kita mati dalam atau terhadap manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya maka kalau orang tidak mulia sejak hidup di dunia ini, ia tidak akan dimuliakan di kekekalan. Jadi jangan sampai kita menantikan kemuliaan di langit baru bumi baru, atau kita mengharapkan kemuliaan di langit baru bumi baru, sedangkan di dunia ini kita hidup hancur lebur, kita hidup sembarangan. Jangan kita harapkan ada kemuliaan yang kita terima, saudara. Tidak ada penderitaan lagi di langit baru bumi baru. Kesempatan untuk kita mengabdi kepada Tuhan itu, saudara, tidak ada. Ketika penghakiman terjadi, ya kita hanya ditentukan di mana tempat kita seharusnya kita berada. Nah, jadi saudaraku, kemuliaan seseorang atau keagungan seseorang itu, ingat, bukan pada kekayaan, bukan pada kedudukan, bukan pada gelar, bukan pada penampilan. Setiap kita, saudaraku, punya kesempatan untuk melakukan ketepatan, untuk hidup kudus mulia di hadapan. Ya, itu keadilan Allah, saudara. Setiap kita, saudara. Jadi kita harus fokuskan hal ini, ya, bagaimana kita mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka kita belajar untuk berhati-hati terhadap, dimulai dari pikiran kita, berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, berhati-hati terhadap atas setiap keputusan, setiap pilihan kita, rencana kita, keinginan, ambisi kita, dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati. Nah, untuk melalui mekanisme yang benar adalah pembaharuan pikiran. Ini pikiran kita ini, saudara. Pikiran kita yang menentukan, ya, yang menghasilkan keputusan-keputusan dan menentukan tindakan kita. Jadi saudara, jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen tapi kita masih tersesat. Banyak nih orang Kristen yang masih tersesat. Makanya saudaraku, dulu ada khotbah Pak Eras, itu sudah lama sekali. Itu sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, sesat di ladang pelayanan, Pak. Tersesat di ladang pelayanan. Nah, saya salah satu orang yang
bertobat yang mendengar khotbah ini, saudara, tersesat di ladang pelayanan. Jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga bisa tergolong orang yang tersesat kalau pikirannya belum pikiran Allah. Ya, coba kita perhatikan. Kembali kita membaca satu ayat di dalam Matius pasal 7. Dari ayat 1 sampai ayat 23. Ayat 1 berbunyi demikian, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Catat ini baik-baik saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kehendak Bapa kalau pikirannya masih pikiran duniawi. Gak akan bisa. Gak ada rumusnya. Orang dengan pikiran duniawi bisa melakukan kehendak Bapa. Gak ada, saudara. Jadi jangan kita merasa ya kita sudah melakukan kehendak Bapa, saudara. Apa itu kehendak Bapa? Udah sering saya sampaikan berulang-ulang. Satu, saudara, kita menjadi anak-anaknya, serupa dengan Tuhan Yesus. Kita yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, yang menjadi kehendak Bapa, supaya hidup kita menjadi saksi dan orang lain bisa mengikuti kehidupan kita. Itu kehendak Allah dalam kehidupan kita umat pilihan di zaman perjanjian baru. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi anak Allah? Sudahkah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang? Ini pertanyaan bagi kita, saudara. Ya. Kalau pikiran kita masih pikiran duniawi, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Nah, pada hari terakhir banyak orang, ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang paling penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana orang dapat melihat kemuliaan Allah yang terpancar di dalam kehidupan. Ya. Kehidupan Yesus yang terpancar di dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Makanya di sini kalau seseorang bersaksi ini, bersaksi yang harus mereka saksikan yang pertama adalah Tuhan itu sendiri. Kadang kita melihat kalau orang Kristen bersaksi itu bukan saksi, banyak yang pamer. Karena yang diceritakan itu tentang dirinya, tentang hartanya yang semakin bertambah, tentang kenyamanan hidup. Wah, aku udah percaya Tuhan, puji Tuhan dapat promosi, tur keliling dunia. Puji Tuhan setelah menjadi orang Kristen, ruko yang tadi gubuk sekarang ruko 1, bahkan beranak pinak menjadi ruko 4. Kalau kita bersaksi itu harus Tuhan yang kita saksi. Seperti kehidupan Tuhan Yesus. Seperti kehidupan Tuhan Yesus. Karena semua saudaraku ya berasal daripada Dia. Oleh Dia dan harus kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Hanya bagi Allah Bapa kemuliaan untuk segala-galanya.
Yesus Kristus menerima segala kuasa. Setiap lidah bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Anak Bapa adalah sumber segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga saudaraku, hidup kita ya harus mencerminkan kehidupan yang mempermuliakan Allah Bapa. Itulah kenapa saudara, ya, kita semua ini diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Yang saudara, kita juga menjadi anak-anaknya. Untuk saudara kita bisa memancarkan kemuliaan Allah Bapa. Bapa kita yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sering kita sebagai orang Kristen saudaraku tidak bertumbuh. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita tidak diisi oleh Tuhan itu sendiri, oleh Allah itu sendiri. Hidup kita tidak diisi, saudara. Dan ini salah satu adalah peran gereja, peran hamba-hamba Tuhan yang tidak menyatakan kebenaran. Harusnya hidup kita diisi. Hidup kita menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus itu bukan, oh tubuh kita ini bait Allah, oh jangan ditato ya, jangan merokok ya, jangan merusak tubuh kita. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, saudara. Tapi kita harus menyediakan hidup kita dipenuhi kealahan. Allah itu berkemah dalam diri kita. Ya. Diam di antara kita. Disebut di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 itu. Berkemah di dalam diri kita. Masuk tinggal dalam hidup kita. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Egenetosarkos. Firman itu masuk. Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena nggak ada bait Allah yang tidak didiami oleh Allah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang harus terus kita lakukan. Ketika firman Tuhan masuk dalam hidup kita, Roh Kudus dalam hidup kita, ya, tentu seiring dengan perubahan pikiran, pola berpikir kita, pasti tindakan kita ini tindakan yang mempermuliakan Tuhan, saudara. Permuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mempermuliakan. Pikiran kita pasti berbeda dengan pikiran orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Ini yang paling indah, saudaraku. Inilah kemuliaan kekal. Inilah prestasi tertinggi yang harus kita raih dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Amin? Memang saudaraku ya, nggak gampang. Terus terang nggak gampang. Kita mau dipenuhi firman, mau dituntun Roh Kudus. Gak gampangnya salah satunya saudaraku, karena memang ada kodrat dosa dalam diri kita. Dan kita tidak melawan, kita mengikuti terus irama keinginan diri kita. Belum lagi dari faktor luar, di mana dunia semakin jahat, fasilitas-fasilitas dunia semakin menggoda. Di sisi lain juga ada kehidupan yang semakin sulit, sehingga orang gak fokus dengan kemuliaan kekal ini. Lebih memikirkan bagaimana bisa makan, bisa tinggal, bisa pakai. Dan itu firman Tuhan katakan, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang yang masih berfokus di situ. Bukan nggak boleh saudaraku ya, tapi masih berfokus di situ, menganggap itu hal yang paling penting.
Sehingga menyebabkan saudara juga tidak bergairah dengan Tuhan. Menyebabkan saudara boleh melakukan segala cara. Meskipun cara itu melanggar keinginan Tuhan. Yang penting bisa makan, bisa pakai, bisa tinggal. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba kita baca ayat. Matius pasal 6. Ya. Ayat 31, Matius pasal 6 ayat 31. Nah, saudara untuk lengkap saudara bisa baca dari ayat 25. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat ini bukan berarti saudara nggak perlu memikirkan masa depan, nggak perlu bekerja, bukan. Tapi lebih fokus, menyebabkan saudara tidak peduli kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara menempatkan ini yang paling utama. Nah, ini saudara yang terkasih. Ya. Mari kita mau merubah cara berpandang kita. Ya, semua juga melewati proses. Ya, saya paham saudara. Saya juga manusia seperti saudara. Semua mengalami proses. Tapi coba saudara pikirkan, kalau saudara yang mengalami masalah, terus berfokus di situ, lalu sampai nggak bisa berbuat apa-apa, nggak akan kok meringankan masalah saudara. Tidak akan. Ya, di ayat selanjutnya itu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk saya. Firman Tuhan ini juga untuk saya, saudara. Untuk kita semua. Saya juga mengalami kekhawatiran, kadang ketakutan, saudara. Tapi saya sempat berpikir, dengan saya khawatir, dengan saya takut, apakah masalah saya bisa selesai? Enggak. Justru melemahkan saya untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau sebaliknya kita mengambil tindakan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan mendapatkan kekuatan dan fokus hidup kita lebih terarah. Amin, saudaraku. Ya. Makanya di tempat ini, saudara yang bermasalah, tidak cukup, bahkan jarang sekali didoakan. Kekuatan itu harus dari saudara. Dibangun dari pengertian saudara dari firman Tuhan. Kebersamaan saudara dengan Tuhan. Udah cukup itu saudara. Cukup. Saudara akan menjadi pribadi yang kuat saudara. Dan terus melihat potensi ya, musuh yang paling susah kita kalahkan dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat hal-hal seperti itu adalah yang berlawanan dengan kemuliaan Allah. Itu adalah dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan eustereo. Bukan saya punya HP, lalu HP saya hilang. Artinya sesuatu yang sudah saya punya lalu hilang. Kehilangan di sini adalah kesempatannya. Karena pada faktanya manusia belum mencapai kemuliaan Allah. Manusia masih dalam progres, tapi jatuh dalam dosa. Kalau manusia sudah mencapai kemuliaan Allah, pertanyaannya, masihkah manusia dijatuhkan oleh iblis? Kalau menurut pendapat saya enggak. Karena apa yang dilakukan pasti sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Manusia dalam progres.
belum mencapai. Lalu kalau ada firman Tuhan berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kesempatan ini telah hilang. Nah, di dalam keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini dikembalikan. Kesempatan itu dikembalikan. Tapi jangan merasa kita sudah mencapai. Kalau saudara kita ikut, ya, kita tertipu dengan tipu muslihat iblis, kita bisa senasib dengan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikan. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita harus terus mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar berjuang, yang aktif, yang bersemangat, bukan yang ikut arus ke hulu, ikut ke hulu, nanti arus ke hilir, ikut ke hilir. Nah, kita mau ikut seperti Yesus lakukan. Kalau ada kalimat juga berkata demikian, aku mau ikut Yesus atau mau mengiring Yesus. Kalimat itu kan udah masuk di lagu-lagu pujian kita. Itu artinya apa? Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bukan menjadi orang Kristen kok. Menjadi orang yang beragama Kristen. Sekalipun kita sudah menjadi Kristen, sekalipun kita menjadi pelayan Tuhan, sekalipun kita menjadi pendeta-pendeta, kalau kita tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan, kita belum mengikuti Yesus. Kita belum mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan hidup kita belum mengalami kemuliaan. Hidup kita tidak mengalami berkat. Tidak menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anugerah Allah dan berkat Allah luar biasa dalam hidup orang-orang yang telah diselamatkan. Tapi saudaraku, berkat ini sering dicuri. Sering dicuri, saudara. Dibuat kabur, tidak nampak. Tidak nampak, saudara. Nah, dalam kesempatan ini, kita mau diingatkan Tuhan kemuliaan kekal. Kembali mengalami atau mencapai kemuliaan Allah. Itulah yang terindah dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita katakan bersama. Haleluya. Angkat aku ya di dalam berjalan bersama setiap waktu, lalu bercakap kata dalam menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Dari awal kita katakan, angkat aku ya Tuhan. Angkat aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan, berjalan bersama setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, kamu berlekat, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu, ku
semua, harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa. Hanya dengan hidup yang berserah, layak berjalan bersamamu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku dan dosa-dosa. Hanya dengan hidup yang berserah, ku layak berjalan bersamamu, Bapak Ibu, mari kita percepat langkah kita. Kita tidak tahu kapan hari hidup kita ini berhenti, Bapak Ibu. Kita percepat langkah kita selagi kita kuat, selagi kita punya kesempatan untuk terus hidup kita dipenuhi oleh Allah. Tinggalkan semua beban dan dosa. Beban adalah percintaan dengan dunia. Dosa adalah ketidaktepatan yang masih kita lakukan. Kita mau tinggalkan agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, melewati badai-badai hidup kita yang keras, yang sulit. Kita lewati bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan untuk kita bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sesuai dengan rancangan Allah terhadap kita masing-masing. Kita penuhi. Mari Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi perjuangan kita, ini yang harus kita lakukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi sungguh-sungguh kita katakan, ku harus tinggalkan semua. Amin. Haleluya. Harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa. Hanya dengan hidup tak bercelah, hidup tak bercelah, ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Benar Bapa, kerinduan kami boleh terus berjalan bersama dengan Bapa. Inilah kekuatan yang kami peroleh dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau yang telah menjadi yang sulung, yang telah menjadi sempurna, sehingga setiap kami boleh mengikuti langkah jejak hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati media yang kami pakai pada kesempatan ini, yaitu roti yang melambangkan tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, dan anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi alat anugerah bagi kami semua. Terima kasih. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah anak manusia pikul salib, sepatah pun keluh, walaupun
Sesungguhnya deritamu karena kasih. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kita katakan sekali lagi, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia ikut salibnya. Yang sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus juru selamatku. Sesungguhnya kedatangan gantikan. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatangan gantikan tempat, agar aku tak binasa. Sesungguhnya, mari kita bangkit berdiri. Sengsaramu karena salah. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya gantikan tempat, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Bapa. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kami mengakui 2000-an tahun yang lalu Bapa telah mengutus putra kesayangan-Mu terpaku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami. Silakan turunkan roti dan anggurnya. Jemaat Tuhan, ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Haleluya. Sesungguhnya sengsara salah, sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat apa yang telah Kau perbuat. Salehan dan ketaatan-Mu luar biasa. Kau menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidupmu bagi keselamatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhanku yang mulia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kita ini menunjuk darah Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Pegang tangan, pegang tangan, janganlah sekali lagi katakan, pegang tanganku, pegang tangan, ya Bapa, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalu jemaat yang terkasih, umat yang telah ditebus, terimalah segala
berkat dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam persekutuan yang erat, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, Roh yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya. Mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan percaya katakan amin. Amin.